ini kita akan membawakan sebuah materi mengenai upward communication atau komunikasi ke atas. Jadi kita akan membahasnya menjadi 3 bagian. Yang pertama pengertian, yang kedua hambatan dan contoh, yang ketiga saluran komunikasi dan fungsinya. Yang pertama saya akan membahas mengenai komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas atau upward communication adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Biasanya hal ini bisa terjadi saat karyawan kita ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, atau laporan. Apa yang disampaikan oleh anak buah kita ini bisa jadi sebuah informasi yang penting guna pengambilan keputusan kita sebagai atasan. Namun, kita tetap perlu mencermati dan memvalidasinya kembali. Tentunya, pencatatan data bisa menjadi bahan pembandingnya. Arah komunikasi dengan demikian harus tetap hidup guna perputaran informasi, khususnya bagi para atasan yang tidak terjun langsung dalam ranah operasional. Pembahasan yang selanjutnya setelah pengertian yaitu hambatan dan contoh. Contoh upward communication. Yang pertama, penyampaian informasi tentang persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. Kemudian yang kedua, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. Misalnya, staf yang mengalami kendala dalam penyelesaian tugas yang telah diberikan dapat memberikan saran-saran kepada pimpinan tentang solusi apa yang akan diterapkan nantinya. Kemudian yang ketiga, penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. Kemudian ada hambatan dari upward communication ini, yaitu yang pertama, bawahan merasa malas untuk berkomunikasi dengan atasan. Hal ini bisa disebabkan oleh hubungan antara atasan dan bawahan tidak harmonis. Kemudian yang kedua, bawahan menggunakan bahasa yang tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh bawahan menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan atasannya, sedangkan atasan tidak mengerti bahasa daerah yang diucapkan oleh bawahannya. Kemudian yang ketiga, bawahan hanya mengiyakan perintah dari atasan tanpa memberikan kritik atau saran. Jika hal ini sampai terjadi, maka tidak akan mencapai solusi dalam penyelesaian masalah yang ada karena tidak ada feedback dari bawahan dan malah memberikan kesan diktator kepada atasan. Fungsi arus komunikasi ke atas atau upward communication. Yang pertama, penyampaian informasi tentang pekerjaan yang telah diselesaikan. Tujuannya adalah agar atasan dapat menerima hasil pekerjaan tersebut. Yang kedua, penyampaian informasi tentang pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan. Tujuannya adalah agar atasan dapat mengetahui problem apa saja yang dihadapi oleh bawahan selama bekerja. Yang ketiga, penyampaian saran-saran dari bawahan dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan dan juga memperbaiki baik dari segi fasilitas, tata tertib untuk menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan. Adapun saluran komunikasi ke atas atau upward communication. Yang pertama, rapat. Melalui rapat, bawahan dapat mengungkapkan gagasan mereka yang inovatif dan juga menarik dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, partisipasi dalam proyek. Bawahan yang ikut berpartisipasi dapat menghubungi atasan untuk meminta persetujuan, mendapatkan feedback, dan juga meninjau kembali terkait proyek tersebut. Yang ketiga, makan siang. Dengan situasi yang santai, para bawahan dapat menyampaikan gagasannya tanpa terikat dengan situasi yang formal dan juga kaku. Yang keempat, grapevine atau pola komunikasi buah anggur. Pola ini sangat populer karena dianggap dapat menyampaikan aspirasi atau gagasan dari bawahan. Yang kelima, prosedur grievance atau keluhan. Prosedur ini dapat menyampaikan keluhan dari bawahan kepada atasan tentang kepuasan pihak pekerja dan juga kompetensi pekerja. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.